Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mendistribusikan dokumen atau sertifikat untuk peserta didik, dan bisa juga digunakan untuk membagi rapot secara otomatis. Dan yang untuk sekarang ini diperlukan yaitu untuk membagikan akun Google Edu secara massal. Ya, sebelumnya saya mohon maaf pada senior-senior. Bukannya saya menggurui atau sok tahu dan sebagainya. Yang jelas ini saya buat berdasarkan pengalaman yang sudah saya pernah lakukan, dan karena ada yang request juga, makanya saya buatkan video ini. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung saja menuju TKP. Langkah pertama yaitu kita membuka Google Chrome dan kita memasukkan akun Gmail kita, terutama kita memakai akun yang Google Edu ini. Setelah kita masuk di Gmail kita, kita membuka Google Drive. Nah, setelah kebuka, kita membuka My Drive atau drive saya, dan kita membuat folder di sini. Kita juga bisa langsung klik kanan membuat folder baru, tapi saya akan membuat di tambah ini atas, folder, new folder, terus folder kita rename atau kita namain, yaitu ini saya cuman buat contoh saja, saya kasih nama distribusi doc otomatis. Setelah itu kita create atau kita buat. Nah, setelah jadi foldernya kita buka. Nah, setelah kebuka di sini kita ambil template-nya dulu. Ambil template yang untuk kita share ke yang siswa. Nah, ini template kita. Saya membuat template di Word dulu. Setelah kita memasukkan template-nya di sini, kita buka dulu, open dengan Google Doc. Ini bisa langsung klik, tunggu terbuka. Nanti setelah terbuka begini, dan serasa kita sudah pas semua tulisan, dan ini yang nama nanti akan terisi otomatis, dan bila siswa mengisikan salah, dia akan mendapatkan form kosong. Nah, itu kita simpan sebagai Google Doc. Setelah kita save as Google Doc, nah kita bisa close. Dan ini di dalam folder sudah ada 2 template, yang satu template yang Google Doc, satu lagi template yang asli ini. Nah, template yang asli kita bisa buang atau delete atau remove ya. Nah, di sini kita baru membuat GV-nya, Google Form-nya. Seperti biasa, kita klik yang atas tambah,
kita membuka Google Form-nya. Nah, setelah terbuka kita bisa namain misalnya distribusi akun G-Edu. Distribusi akun Edu. Nah, terus di bawahnya di deskripsi ini kita juga bisa isikan misalnya nama sekolah kita atau yang lainnya, terserah yang mau membuatnya. Di sini saya cuman buat contoh saja. Sudah itu kita klik di atas untuk merename folder kita nanti. Bukan folder, maaf, salah. Filenya Google Form ini. Nah, langkah berikut kita isikan untuk nama, yaitu memakai nama lengkap. Terus deskripsinya boleh diisi juga. Boleh juga dikosongkan, tapi saya biasanya tak isi, yaitu untuk membantu atau mempermudah siswa. Contohnya isikan dengan nama lengkap atau yang lainnya. Yang penting siswa paham untuk pengisiannya yang kita minta. Karena untuk nama nantinya, nama kelas, tahun, bukan tahun, tempat lahir, yaitu ibaratnya nanti untuk bikin passwordnya. Nah, setelah nama lengkap, terus kita isi kelas asal, kelas siswanya. Dan deskripsi juga silakan mau diisi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Dan untuk kelas ini saya memilih memakai multi choice, yaitu pilihan, dan optionnya saya isikan untuk kelasnya misalnya 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, dan 9A, 9B, 9C. Itu juga nanti terserah kawan-kawan untuk misalkan keperluan sekolahnya sampai kelas misalnya 9 sampai berapa, misalnya 8 sampai berapa, itu sama saja. Dan ini require-nya saya wajibkan isi. Setelah kelas terbuat, kita minta untuk isi tempat lahir. Nah, ini nama, kelas, tempat lahir ini untuk menjadi password atau kuncinya supaya anak itu benar-benar mengisi dengan tepat supaya mendapatkan hasilnya nanti tidak kosong. Nah, kalau tanggal lahir saya isikan terserah, maksudnya biarpun anak tidak mengisinya tidak benar, anak masih bisa mendapatkan hasil yang terisi. Setelah tanggal lahir, terus kita buat juga untuk email. Email ini fungsinya yaitu untuk setelah anak ini mengisi, terus sudah mengisi, klik submit, nanti email ini yang akan dituju untuk pengiriman. Nah, untuk pilihannya kita pilih teks, terus email address.
karena supaya anak itu tidak bisa mengisikan sembarang maksudnya tulisan atau kata-kata yang lain. Dan untuk peringatan silahkan diisikan sesuai kemauan. Misalnya mengisikannya alamat email salah, nanti keterangan keluarnya apa. Ini udah jadi untuk Google Form-nya. Kita modif sedikit untuk tampilan saja. Ini juga sebenarnya tidak terlalu penting. Ini cuman untuk mempermanis saja tampilan. Saya memakai ini. Dan untuk warna latar belakang juga sesuai selera. Ini bisa dirubah-rubah atau diganti menurut selera yang membuatnya. Setelah jadi kita setting ini sebenarnya kita limitnya ini tidak usah diisi. Sebentar. Yaudah, untuk yang ke DKI Sobat hapus, buang, terus ke ini untuk setelah anak klik submit akan keluar konfirmasi ini. Ini juga terserah Bapak Ibu semua untuk pesan konfirmasi ini mau diisi apa. Ini misalnya terima kasih isian atau apa sudah masuk ke database sekolah dan bla 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 bla, terserah mau diisi apa. Ini cuman contoh saja ya. Sebentar. Dan mungkin untuk mengirimkan batasi satu tanggapan itu kita contohnya dihilangkan aja. Biar saja anak itu mau mengakses berapa kali terserah. Tapi sebenarnya untuk ini kita mendistribusikan misalnya 200 email itu sebenarnya ke belakang yang sudah pernah saya alami itu ada kendala, kadang-kadang ada yang tidak terkirim. Dan kalau tidak terkirim ya sebenarnya juga gampang saja sih, kita ambil linknya yang udah jadi itu nanti bisa dikirimkan langsung ke siswa tersebut yang misalnya sudah mengisi dengan benar tapi dengan tidak terkirimnya PDF ini. Oke, tunggu sebentar. Untuk kuisnya kita biarkan tetap matikan saja. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini kita hapus saja ya. Biar saja anak itu mau mengakses berapa kali. Setelah itu kita save. Dan kita langsung membuat spreadsheet-nya. Kita langsung create aja, buat
tunggu sebentar. Oke, ini spreadsheet kita sudah jadi. Kita coba dulu isi di Google Form-nya. Kita klik yang tanda mata itu supaya kita bisa mengisi, yaitu untuk uji coba ya. Kita ambil nama siswanya yang didaftar, dan jangan lupa kita sebelumnya siapkan data siswanya di Excel dulu, nanti biar di sini kita tinggal kopas aja untuk bikin database-nya, untuk lebih mudahnya. Kita isi untuk tanggal lahirnya, kita isi asal. Nah, emailnya ini diharapkan email yang aktif atau yang valid untuk nanti dengan otomatis terkirim hasilnya. Kita klik submit. Sudah. Nanti anak memasukkan lagi juga bisa. Nah, kita buka spreadsheet-nya, sudah terisi namanya tadi. Nah, nanti di samping email aktif ini kita nanti isikan rumus, dan rumus-rumusnya saya taruh di deskripsi semua nanti. Kita namakan dulu, namain dulu. Saya namain akun edu, dan setelah itu kita bikin sheet satu lagi, yaitu untuk database, dan database ini saya rename menjadi DB Master. Dan nanti kalau kawan semua mengikuti ini, untuk database sebisa mungkin ikuti namanya DB Master ya, huruf besar, karena nanti panggilannya atau linknya itu memanggil nama sheetnya itu. Nah, ini udah jadi. Nah, kita ambil rumusnya. Ini rumus kode siswanya untuk memanggil anak itu benar atau salah dalam mengisinya. Ya, kita kopas, kita paste di sini. Nah, otomatis isi rumus ini anak itu kalau sudah mengisi, dengan otomatis ini nanti akan terisi. Kode siswanya. Kode siswa ini juga sebenarnya bisa diganti, itu yang hijau itu. Nih kita ngambil datanya, yaitu di nama lengkap, kelas, dan tempat lahir. Nah, nanti ini di sampingnya kode siswa juga masih ada rumus lagi. Maaf, kita edit dulu sebentar, ada yang salah. Intinya teman-teman ikutin, atau kawan-kawan ikutin ini saja ya. Maaf, agak gagal fokus ini. Yaitu intinya untuk panggilannya nanti atau passwordnya atau sandi, yaitu dengan memakai nama, kelas, dan tempat lahir. Nah, setelah itu kita masukkan lagi rumus untuk nama. Dan nama ini nama itu juga ngambilnya dari
DB master itu, yaitu database master itu. Nah, ini file Excel yang kita punya dokumennya, kita kopikan ke DB master sini. Kita kopikan ke DB master. Sebenarnya ini tadi pastanya di sel B, ini lupa ya. Yaudah kita tambahin sel depannya. Udah jadi. Nah, kita tambahin insert sebelah kiri ya, insert 1. Ini untuk ngelingkan antara nama, kelas, dan tempat lahir, yaitu untuk kunciannya atau sandinya. Nah, ini kita bisa isikan sama dengan klik huruf, misalnya B, habis itu tambah dan, tambah lagi huruf C, tambah dan, terus tambah lagi untuk yang tempat tanggal lahir itu, tempat lahir. Nah, dengan otomatis keisi ngeling. Nah, kita terus blok seret ke bawah. Dan otomatis nama belakang-belakangnya akan terisi. Dan nama ini harusnya sudah terisi. Sebentar, ada yang salah. Nah, kita copy di rumusnya, copy, kita timpa lagi di sini untuk nama. Kita klik kanan, paste. Oke, ini sudah muncul. Ini nama, yaitu nama ini berasalkan dari data DB master, yaitu ini yang B, yaitu nomor 2. Setelah itu nama, terus kita masukkan lagi untuk kode. Nah, kita pastekan lagi di sini. Klik kanan, paste. Ini nomor induk siswa. Nomor induk ini karena di rumusnya itu masih angka 2, kita ganti ke sebentar. Gagal fokus ini. Oh, ini untuk kelas, maaf, sorry, salah. Iya, ini bisa diganti namanya. Nama masukkan ke nama diganti dengan kelas. Di sini kan kelas nomor induk. Ini yang hijau ini diganti dengan kelas. Oke. Sebenarnya rumusnya ke samping itu sebenarnya sama aja. Kita tinggal nge-rename aja. Yang hijau itu misalkan kelasnya diganti menjadi tujuannya apa, dan belakangnya diganti dengan nomor. Nah, kayak gini, misalkan nama kita ganti misalnya nomor induk,
Dengan otomatis nanti masuk nomor induk yang ada di data DB masternya. Itu kan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor induk kan nomor 4, tinggal belakangnya kita ganti angka 4 saja. Dan terus sampai ke password, itu rumusnya sebenarnya sama. Tapi untuk mempermudah nanti saya taruh di deskripsi semua untuk rumus-rumusnya ini. Intinya diikuti aja yang tutorial ini ya. Dan nanti juga akan saya sertakan untuk demo. Kalau misalnya sebelum membuat mau demo dulu, iya apa tidak masuk isian kita masuk di email yang kita isi. Ini kita rename lagi. Nomornya juga diganti. Username nomor 7, ganti angka 7, dan sampingnya lagi password. Nah, kita tambahin sel dulu ya. Masalahnya nanti ada link otomatisnya masuk ke sini semua yang dari autocrat-nya. Ini kira-kira cukup saja. Nah, kita copy, bikin untuk passwordnya di sini. Dan jika nanti siswa mengisikan antara nama kelas dan tempat lahir salah, nanti di bawah ini tidak akan terisi. Ini password, yaitu password yang Google Edu, karena ini kita tujuannya untuk mendistribusikan akun Edu itu ya. Jadi kita buat seperti ini. Ini untuk lebih rapi, kita blok atasnya, klik 2 kali, tampilannya. Dan untuk bikin di autocrat-nya, mungkin saya bikin video lanjutannya ya. Ini karena sudah terlalu panjang juga, sekitar hampir setengah jam, 29 menit sekian detik. Ini langkah ini kita sebenarnya sudah jadi. Kita nanti langsung membuat di autocrat-nya. Kita coba isi. Kita isi di sini saja, nanti di belakangnya terus dengan otomatis dia ikut isi. Nah, kita isi kelasnya, terus otomatis akan ngelink isi, dan belakangnya juga. Ini kalau isian nggak komplit, belakang akan tidak terisi, tapi kalau kita komplitin semua, otomatis belakang akan isi semua. Dan kalau kita sudah linkkan di autocrat, otomatis di belakang password itu nanti ada link untuk membuat PDF-nya. Mungkin saya kira cukup segini dulu untuk yang part satunya ini, karena sudah lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part kedua. Terima kasih.